Yuk kita bahas yang panas-panas. Hari ini Intan mau membahas tentang hacker Tiongkok yang baru saja ditangkap di Singapura kemarin, bulan Mei kemarin. Dan ini bukan hacker yang ecek-ecek ya. Dia menciptakan malware itu virus dan menyebarkan itu ke jaringan-jaringan komputer. Terus dia menjual jaringan komputer yang terinfeksi tersebut. Ini namanya botnet ya guys ya, jaringan komputer yang terinfeksi itu. Botnet itu dia jual ke penjahat, yang mana sama penjahat itu digunakan untuk ngebobol aset-aset penggunanya. Sehingga orang ini terlibat dalam kasus-kasus besar di dunia, meskipun terlibatnya secara tidak langsung. Nama hacker ini adalah Wang Yunhe. Ini adalah berita yang besar karena virusnya Wang Yunhe itu adalah virus terbesar dan paling berbahaya di dunia. Untuk nangkep satu orang ini, FBI-nya Amerika. Dia bekerja sama dengan aparat kepolisian di Thailand, Singapura, dan Jerman. Karena Wang Yunhe ini bagaikan kutu loncat ya, sebentar di Singapura, sebentar di Amerika. Kok bisa ya hacker sebesar ini ketangkep? Gimana caranya? Apa menterinya bilang, hacker tolong dong serahkan diri? Nihao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Polo shirt yang Intan pakai ini gambar foto ya, tabib terpinter zaman 3 negara. Teknik pembiusan itu dia yang menemukan. Yang Intan pakai ini kan polo shirt, ada juga yang kaos oblong. Kaos oblongnya itu bahannya full katun murni. Jadi kalau kena keringet itu nggak gampang bau. Open PO sampai tanggal 14 ada di Shopee sama Tokped, linknya ada di deskripsi. Selain foto, ada juga tokoh-tokoh Tiongkok lainnya seperti Konfusius, Kera Sakti, Hakim Pao, Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang. Tokoh Samkok juga sangat lengkap, mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong, Huang Zhong, Liu Bu, 3 bersaudara, 5 jenderal macan, sampai antagonisnya Cao Cao juga ada. Selain itu ada juga custom marga ya. Custom marga ini bisa request sesuai marga teman-teman sendiri. Ada efeknya rainbow, jadi kalau kena cahaya itu keluar rainbow-nya, ada efek glow in the dark. Kalau teman-teman yang mau simple-simple, yang biasa-biasa aja, hanja putih tanpa efek juga ada. Oke, let's start. Curhat bentar ya guys ya, di tahun ini padahal baru jalan separuh ini tahunnya, Intan berasa sudah di-prank 2 kali sama Menkominfo. Yang pertama, awal tahun ini Menkominfo itu nyaris mengesahkan Perpres jurnalisme berkualitas yang ini akan matiin konten kreator kayak Intan ya, yang jenisnya adalah storytelling. Lah, mereka itu yang dimaksud media besar yang tersaingi sama konten kreator kayak kita ini, mereka itu minta dikasih bocoran algoritma YouTube. Buat teman-teman yang nggak tahu, algoritma itu kayak sistemnya YouTube buat merekomendasikan video, dan ini sampai sekarang masih faktor X. Intan saja yang sudah 3 tahun ke YouTube nih ya, untuk nyocokin algoritmanya YouTube ini itu masih trial dan error. Sampai sekarang masih ada juga video yang Intan buat itu susah-susah, riset sampai matanya sakit, sampai begadang, dibuat, diupload, yang nonton juga enggak banyak. Sampai sekarang pun masih ada video yang seperti itu. Susah banget nyocokin algoritmanya YouTube. Kalau Perpres ini sampai disetujui, dan nyaris disetujui guys, Perpres ini guys, makanya Intan agak pusing ini awal tahun ini. Nanti di konten YouTube-nya teman-teman, yang keluar di home-nya teman-teman itu ya berita-berita dari media-media besar tersebut. Ini kompetisi yang gak fair, gak sehat. Ya enak aja dia bikin video yang pasti sudah langsung dilihat banyak orang, meskipun bikinnya jelek tetap dilihat banyak orang. Dan meanwhile kita buat setengah mati, nggak akan direkomendasikan karena kita nggak tahu algoritmanya. Belum lagi kalau teman-teman sering ya di video itu kan Intan sering bilang menurut Pak itu, menurut ini, menurut itu. Di Perpres jurnalisme itu nggak boleh sembarang sebut doang, harus ada surat resmi. Ya gila aja, siapa Intan ya kan minta surat resmi di perusahaan-perusahaan besar seperti itu buat cuman untuk ngebikin satu video. Meanwhile, salah satu videonya Intan itu
sumbernya itu bukan cuma satu, bisa 4, bisa 5, suruh minta surat resmi satu persatu. Google sendiri itu nggak setuju loh sama perpres ini, dan untung aja sampai saat ini, detik ini, perpres ini belum disahkan. Kalau disahkan ya fix dah Intan pengangguran. Ini prank yang pertama. Prank yang kedua baru saja terjadi, dan ini Intan yakin ya ngebikin kita itu cemas, panik, gregetan juga. Data kita yang notabene adalah rahasia negara itu kebobolan hacker. Lucunya lagi tidak ada backup. Lah kok bisa loh tidak ada backup, itu dokumen penting. Adalah tata kelola, ini hasil pengecekan kita, dan tidak adanya backup. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola, Pak. Ini masalah kebodohan, punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Intan aja selfie-selfie juga jelas aja ada backupnya loh. Lah ini dokumen penting rahasia negara nggak ada backupnya. Kalau misalkan hacker ngobrak-ngabrik data kan nggak bisa apa-apa. Misalkan ya Intan kelahiran Surabaya, tiba-tiba jadi Intan kelahirannya Los Angeles. Lah itu yang susah ngurusnya Intan dong. Gini loh Pak Menkominfo yang tercinta. Daripada ngeributin perpres jurnalistik yang pasti matikan banyak konten kreator Indonesia, ngebikin banyak orang Indonesia jobless, daripada ngeblok Twitter yang katanya ada konten pornografinya, nge-backup data itu lebih penting bos. Ngurusi hacker juga jauh lebih penting. Kenapa? Itu loh, baru saja ketangkep hacker paling berbahaya di dunia. Mau tahu dia ngelakuin apa aja? Oke, sekarang kita masuk ke Wang Yunhe. Untuk masa kecilnya, latar belakangnya belum terlalu banyak info ya. Mungkin karena ini kejadian baru saja terjadi, jadi belum sempat diwawancara itu Wang Yunhe masa kecilnya gimana. Padahal kita pengen tahu ya, dia sepinter itu prosesnya kayak gimana. Mungkin 1 tahun ke depan atau beberapa tahun kemudian ada yang tertarik untuk mendokumenterkan orang ini, karena orang ini cukup fenomenal. Wang Yunhe yang pasti adalah warga negara Tiongkok by birth. Tahun ini usia dia 35 tahun. Selain warga negara Tiongkok, karena dia kaya banget, dia bisa menjadi warga negara di negara lain seperti Saint Kitts dan Nevis. Saint Kitts dan Nevis itu negara kepulauan di Karibia bagian timur. Wang Yunhe ini ngebikin botnet 911 S5 yang mana botnet ini digunakan untuk serangan cyber, penipuan berskala besar, eksploitasi anak, pelecehan, ancaman bom, dan banyak pelanggaran lainnya. Wang Yunhe dan komplotannya itu menyebarkan botnet 911 S5 untuk meretas jaringan komputer di seluruh dunia. Yang diretas adalah pemakai Windows. Selama tahun 2018 sampai 2022, dia berhasil meretas 19 juta alamat IP, yang mana 613.841 diantaranya itu IP-nya Amerika. Wang Yunhe ini kemudian menghasilkan jutaan dolar dengan menjual alamat IP yang sudah dia infeksi dengan botnet 911 S5 tersebut. Tentu saja yang beli juga orang yang pasti maksudnya nggak baik ya, karena kalau komputer sudah terinfeksi botnet, maka ketahuan segala aktivitas dan data, bisa diacak-acak itu datanya pemilik dari komputer tersebut. Bahkan bisa sampai membobol m-banking, kartu kredit, dan lain-lain. Gimana toh caranya Wang Yunhe itu membobol 19 juta komputer Windows? Dia ngebikin aplikasi itu namanya Mas VPN dan Dew VPN. Yang mana aplikasi itu dia kasih botnet 911 S5. Teman-teman ada nggak yang sampai sekarang masih pakai Mas VPN atau Dew VPN? Kalau masih ada, segera diinstal ulang, segera diformat ulang. Ini bahaya banget daripada tabungan Anda terkuras habis. Selain menjual Mas VPN sama Dew VPN tersebut, Wang Yunhe juga menjual software bajakan. Yang mana software bajakan pun itu juga dia infeksi pakai 911 S5 tersebut. Virus itu nular loh guys ya. Begitu ditancapkan ke komputer, begitu diinstal, secara otomatis jaringan komputer Anda sudah bisa dilacak oleh para hacker.
Oh tenang Cek Intan, aku tuh pakai aplikasi resmi semua, Windowsku resmi, softwareku resmi. BTW, virus itu nular loh, bisa lewat website yang kalian klik, bisa lewat flash disk, setelah flash disk nancep ke komputer yang terinfeksi botnet, masuk ke komputernya kalian, kena juga. Kerennya ya nih ya, botnet 911S5, dia tidak langsung bereaksi. Dia modenya sleep dulu, ditidurkan lebih dulu. Kalau misalkan langsung bereaksi kan ketahuan nih ya. Jadi misalkan yang beli VPN-nya itu mahasiswa cupu, nggak ada duitnya, ya udah dia tidak ada reaksi apa-apa. Sampai ternyata diketahui mahasiswa ini punya bokap kaya, mereka mau ke luar negeri, mau pesen hotel gitu ya. Kalau pesen hotel kan masukin nomor kartu kredit bokapnya. Nah itu baru kartu kreditnya bisa dibobol. Wang Yunhe itu kayanya bukan dari ngejual VPN sama software, itu dia jual murah-murah, gak bikin dia kaya. Dia kaya ngejual IP yang sudah terinfeksi, dia jual ke penjahat. Dan yang ngebeli itu banyak guys. Salah satu pembeli IP-nya Wang Yunhe itu berhasil membobol 5,9 M USD atau setara 96,3 T bantuan bencana COVID Amerika. Yang ngebobol ini bukan Wang Yunhe ya. Wang Yunhe cuman menjual alat yang mana Wang Yunhe itu tidak menikmati hasil dari pembobolan bantuan COVID tersebut. Yang dia jual cuman alatnya doang. Ada lagi kliennya Wang Yunhe setelah beli IP-nya Wang Yunhe, dia berhasil membobol 560.000 klaim asuransi pengangguran. Jadi kalau di Amerika pengangguran itu dikasih duitnya sedikit, tidak banyak ya, supaya dia meskipun pengangguran masih bisa makan, masih bisa hidup. Nggak banyak kalau satu orang ini yang disabotase 560.000 klaim asuransi, ya jadinya banyak dong. Program pinjaman bencana ekonomi IEDL-nya Amerika Serikat juga kebobolan jutaan dolar dari IP yang sudah terinfeksi botnet 911S5, artinya IP yang dibeli oleh kliennya Wang Yunhe. Pada tahun 2018 sampai 2025 dari total penjualan IP itu, Wang Yunhe itu mendapatkan duit 99 juta USD atau setara 1,6 T Amerika diobrak-abrik sama Wang Yunhe. Menurut keterangan Direktur FBI Christopher Wray, botnet 911S5 itu adalah botnet terbesar yang berbahaya, paling berbahaya di dunia. Hasil penjualan IP yang terinfeksi itu digunakan oleh Wang Yunhe untuk membeli properti di Amerika, Sinkin, Nevis, Tiongkok, Singapura, Thailand, Arab. Total ada 21 properti mewah di negara-negara tersebut. Di Singapura, dia punya apartemen yang mewah di Orchard Road yang dia beli seharga 6,9 juta USD atau setara 112,7 M rupiah. Ya memang ya, kalau hacker itu memang harus punya banyak properti supaya tidak cepat ketangkep. Selain itu, Wang Yunhe juga punya Ferrari F8 Spider SA 2022, BMW i8, BMW X7, Rolls-Royce, lebih dari selusin rekening bank domestik dan internasional, lebih dari 2 lusin dompet mata uang kripto. Jam tangannya juga lusinan, jam tangannya itu Patek Philippe sama AG, yang mana Patek Philippe itu satu jam tangan saja 1 M ya. Dia punya lusinan. Wang Yunhe itu juga punya bisnis di Singapura ya. Dia punya Goldchick. Dia adalah presiden direkturnya Goldchick, itu perusahaan holding, dan Universe Capital Management itu dia juga direktur di situ. Itu adalah firma konsultan manajemen. Yang mana ini perusahaan cangkang buat kedoknya dia doang untuk menyembunyikan identitasnya dia. Iya dong, dia sekaya itu pasti orang-orang banyak yang tanya, kerjamu apa? Masa dijawab hacker? Ya enggak dong. Oh, aku ini direkturnya Goldchick, direkturnya Universe Capital Management. Ditangkapnya Wang Yunhe ini adalah upaya multi-agency yang dikoordinasikan oleh penegak hukum di Amerika, Singapura, Thailand, dan Jerman. 4 negara bersatu untuk nangkep satu orang doang. Dan ini sudah dilakukan sejak Agustus 2022, baru ketangkap
kemarin, Mei 2024, yang memang sesusah itu nangkep satu hacker. Begitu tahu Wang Yunhe ini ada di Singapura, kepolisian Singapura itu langsung gercep ya. Dia langsung menangkap Wang Yunhe pada tanggal 24 Mei 2024. Begitu tahu Wang Yunhe sudah ketangkep, Amerika itu minta diekstradisi. Minta Wang Yunhe itu dikirim ke penjara Amerika, dihukum sesuai aturan-aturannya, hukumnya Amerika, karena memang yang dirugikan Wang Yunhe itu adalah Amerika. Tapi ekstradisi itu ada aturannya. Salah satu aturannya itu kesepakatan dari napi tersebut. Napinya mau apa enggak. Wang Yunhe menolak dipenjara di Amerika. Kalau dipenjara di Amerika, dia itu tuntutannya maksimal tuh 65 tahun penjara. Karena Wang Yunhe menolak, pengadilan berikutnya itu baru kemarin, belum dapat infonya sih Intan. Pengadilan berikutnya itu resultnya kayak gimana. Amerika merasa keberhasilan menangkap Wang Yunhe dan komplotannya itu adalah prestasi yang besar. Bukan Wang Yunhe sendiri yang ditangkap, dua rekannya yaitu Liu Jinping dan Zheng Yanni itu juga ditangkap. Singapura sendiri juga memetik pelajaran penting dari kasus Wang Yunhe ini. Ya biasa, dia itu kan sering ya narik-narik crazy rich buat invest di Singapura, buat tinggal di Singapura. Dilalah dapat Wang Yunhe yang crazy rich dari duit yang kotor, sehingga Singapura itu kayak dilema gitu. Ini loh guys, nangkep satu hacker itu sesusah ini. Kumpulan negara-negara maju aja sudah merasakan susahnya nangkap hacker itu sesusah ini. Meskipun susah, mereka itu nggak sampai bilang hacker tolong nyerah dong, nggak bilang kayak gitu. Meskipun susah dia jalani, nggak juga bilang alhamdulillah. Tapi di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non-state actor dengan motif ekonomi. Itu udah alhamdulillah dulu. Kalau karena nyerang negara berat. Ya bagus, disyukuri. Tapi menurut saya lebih tepat innalillahi Pak daripada alhamdulillah Pak. Yang jadi pertanyaan Intan ini ya, sejak Bjorka itu muncul kemarin tahun lalu, kok ya nggak pas pada backup data aja kagak. Sebelum mengakhiri video ini ada pesan khusus ya buat teman-teman. Wang Yunhe yang hacker ini itu belum dirilis muka dia itu kayak gimana, belum dipublikasikan. Jadi kalau teman-teman nge-search Wang Yunhe di googling, keluar ada Wang Yunhe dan profilnya ada fotonya, kemungkinan besar itu bukan Wang Yunhe hacker loh ya. Jangan asal serang seperti kasusnya Sandra Dewi dan Dewi Sandra. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, silakan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.